balik lagi sama saya Ilham dari tim Saya Kaya. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Di sini teman-teman, apakah ada yang masih bekerja? Ya, sejam lagi kita masuk ke akhir weekend ya, menjelang weekend. Jangan lupa tetap semangat ya kan, menuju akhir weekend. Teman-teman bisa nih di akhir weekend nanti liburan bareng keluarga, dengan bareng orang yang dicintai juga. Hari ini saya seneng banget. Kenapa seneng banget? Ada yang tahu nggak? Ya selain memang menuju weekend, tapi hari ini seperti biasa nih teman-teman. Di hari Jumat kita bakalan ngomongin sesuatu yang seru. Kita bakalan berkolaborasi dengan salah satu manajer investasi. Ngomongin apa sih? Nah, mungkin sebagian dari teman-teman semua nih yang menonton IG Live kali ini sudah tahu dan pada sudah lihat nih IG story saya kayak tadi. Kira-kira sama siapa ya? Nah, kita bakalan berkolaborasi dengan salah satu manajer investasi yaitu Bahana TCW Investment Management. Dan narasumbernya yaitu Kak Jason Bartolomeus. Beliau merupakan investment spesialis dari Bahana TCW Investment Management. Tanpa berlama-lama lagi, kita undang aja langsung orangnya. Lagi pada ngapain? Mungkin ada yang lagi di jalan pulang karena pulang cepat bisa jadi, atau ada yang lagi WFH atau WFA bisa jadi. Halo Kak Ya, Jason. halo Mas Ilham, Happy New Year Mas Ilham, Ya, Happy happy New new Year teman-teman year semuanya. too. Sehat-sehat Sehat kabarnya? dong pastinya. Tahun baru, resolusi baru, semangat baru. Wah, siap, alhamdulillah. Ini teman-teman, makanya hari ini tuh kayak seneng Hmm, banget di awal tahun 2024. Ini mesti banget kita, apa ya, sesuatu yang baru lah, vibes yang yes, baru, terus kayak ilmu pengetahuan yang baru, dan mungkin buat portofolio investasi yang baru juga. Kalau misalnya pengen investasinya di mana, ya jelas dong di Saya Kaya. Teman-teman setuju. bisa berinvestasi di Saya Kaya dengan beberapa kategori reksadana. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan juga reksadana indeks. Mungkin perkenalan sedikit ya, Kak Jason. Jadi teman-teman, perkenalkan saya Ilham dari tim Saya Kaya. Nah, kali ini sangat senang banget. Kenapa? Karena Saya Kaya berkolaborasi lagi dengan Bahana TCW Investment Management. Kira-kira ngomongin apa sih? Nah, mungkin teman-teman nih yang menonton IG Live sudah lihat story-nya juga dari Bahana. Kita bakalan mengulik potensi investasi di 2024. Kira-kira ada apa aja sih? Nah, kalau misalnya penasaran dan kepo, dan mungkin ini bisa jadi insight atau pertimbangan untuk teman-teman semua dalam memutuskan investasi, siapkan alat tulisnya, bisa di notebook, bisa di laptop, atau ya kalau misalnya lagi buka Excel bisa ngetik juga kok di Excel. Jadi kita bakalan belajar langsung, bakalan kepoin market outlook, dan ada bocoran di belakangnya. Kita bakalan membicarakan sedikit strategi produk yang ada di produk Bahana yang ada di Saya Ya, Kaya. ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita apa ya ibaratnya, kalau menyelam lebih dalam ya, kita mau nih dari Kak Jason dan pihak Bahana memperkenalkan diri dulu. Sebenarnya Bahana TCW Investment Management itu perusahaan apa sih? Oke, thank you Mas Ilham untuk kesempatannya. Jadi pertama-tama, selamat sore teman-teman dari saya kayak semuanya. Semangat sore semuanya. So, jadi mungkin benar seperti kata Mas Ilham ya, mungkin tak kenal maka kata sayang. Jadi sebelum teman-teman mesti invest ke suatu perusahaan tuh teman-teman mesti tahu nih perusahaan itu seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya Bahana TCW itu, kita adalah sebuah asset management atau manajer investasi yang joint venture atau blasteran gitu. Jadi ibaratnya kita itu kayak cinta lauranya lah, atau coba-cobanya lah diindustrikan, karena kita blasteran. Nah, karena kita blasteran, ownership kami itu nggak kebagi jadi dua. Yang pertama, 60% kita under BUMN. Yang Mhm. kedua, 40% kita under salah satu MI dari Amerika, yaitu Trust Company of the West, atau biasa disingkat dengan TCW. That's why nama kami disebut sebagai Bahana TCW Investment Management.
Nah, per 2020 kemarin, holding kami, PT Bahana Pegindanusa Indonesia, ditunjuk oleh Pak Menteri BUMN kita, Pak Erick Thohir, untuk menjadi holding dari sektor bisnis asuransi dan reasuransi BUMN. Dan namanya di rebranding menjadi IFG, atau Indonesia Financial Group. Nah, dan di situ bisa dibilang Bahana Group sendiri juga kami akhirnya menjadi sister company dengan beberapa asuransi BUMN seperti Jasara Harja, Jamkrindo, Askrindo, dan Jasindo. Dan untuk di industri sendiri, saat ini Bahana kami sudah sekitar 29 tahun di industri, hampir 30 tahun. Jadi berbagai macam krisis mulai dari 98, 2008, 2020 kemarin, semua kita sudah lewati dengan pertumbuhan yang cukup signifikan. Karena sekarang, I'm proud to say bahwa saat ini Bahana TCW, we are the biggest asset management untuk dana kelolaan reksadananya saja. Dengan total dana kelolaan sekitar 46 triliun rupiah. Gitu. Jadi ya kalau misalnya teman penasaran nih bahannya itu kayak gimana, semoga dari penjelasanku tadi teman-teman saya kayak semuanya bisa punya gambaran nih Bahana itu kita M-nya seperti apa. Mungkin kurang lebih seperti itu Mas Ilham ya. Wah, terima kasih banyak Kak Jason. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih penasaran MI itu seperti apa dan ngapain sih antara MI dan juga reksadana. Jadi untuk sebagai reminder aja nih untuk teman-teman yang mungkin baru tahu tentang reksadana itu apa, pengen investasi reksadana itu apa. Ini dari point of view saya pribadi. Kalau reksadana itu analoginya seperti misalnya wadah atau ember yang berisi dana-dana investor. Jadi misalnya ember dikasih air, nah airnya itu ibaratnya dana-dana investor, atau ketika kita berinvestasi, dana kita masuklah ke ember atau platform itu atau wadah itu. Nah selanjutnya diapain? Masa sih didiemin aja? Nggak mungkin dong. Nah ada pihak yang bernama manajer investasi, salah satunya Bahana TCW Investment Management. Tugasnya apa? Ya pihak tersebut memiliki tugas juga untuk mengelola dana investor yang ada di sini dan selanjutnya diinvestasikan lagi ke berbagai instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, dan juga saham. Kurang lebih gitu teman-teman. Jadi memang si manajer investasi ini tujuan utamanya untuk mengelola agar dana investasi yang teman-teman investasikan ke dalam reksadana itu bisa efektif, bisa optimal untuk mencapai tujuan finansial di masa depan. Wah, Nah, Kak Jason kalau ngomongin Mas Ilham, gimana Bang? Mas Sorry. Ilham kalau misalnya saya kayak tadi mengibaratkan sebagai sebuah wadah diisi air, biasanya kalau Bahana kita mengibaratkan reksadana itu seperti sebuah rujak. Gitu. Jadi kan mungkin kita bedain sama misalnya teman-teman saya kayak semuanya membeli obligasi atau membeli saham satuan gitu ya. Nah bedanya biasanya gini, kalau misalnya kita beli rujak kan isinya udah terdiri dari beberapa macam buah tuh. Misalnya ada pepayanya, ada bengkoangnya, ada jambunya, dan sebagainya. Tapi kalau beli buah satuan, itu kan biasa beli buah mangga satu, ya udah mangga aja satu gitu. Nah, koleksi dana itu berarti isinya udah terdiri dari banyak sekali efek investasi, minimum 10. Kalau misalnya teman-teman beli saham atau obligasi satuan kan isinya cuma satu aja gitu. Dan juga rujak ini atau reksadana ini sudah diberikan bumbu gitu, bumbu atau strategi dari si pembuat rujaknya atau dari si manajer investasinya gitu. Jadi kurang lebih banyak sekali ya perumpamannya reksadana ya Mas Ilham. Tapi kalau misalnya dari Mas Ilham tadi mengumpamakan sebagai wadah diisi air, Bahana kita sebagai rujak gitu. Setuju. Jadi lebih dalam lagi, dan sebenarnya kalau ngomongin rujak, aduh jadi agak lapar. Itu ngomongin bumbu-bumbu, nah bumbu bisa pedas, bisa nggak pedas, itu baik lagi kalau misalnya kita mau ngomongin itu berhubungan juga dengan profil risiko investasi, apakah kita cocok pedas banget atau nggak pedas sama sekali, tapi nanti kita bahas akan hal itu. Nah kita untuk opening nih di awal kita mau ngomongin soal market outlook. Wah ini salah satu apa ya yang cukup ditunggu-tunggu juga untuk teman-teman saya kaya maupun teman-teman Bahana. Kira-kira nih saya ingin bertanya nih dan diskusi oleh Kak Jason sendiri mengenai market outlook ekonomi di awal 2024 atau misalnya tahun inilah, secara domestik maupun global, itu dari pandangan Kak Jason itu seperti apa? Kalau kita ngomongin outlook, mungkin saya mau sedikit review juga Mas Ilham ya, apa aja sih yang udah terjadi di 2023 kemarin. Overall, 2023 itu cukup drama ya market kita ya, mulai dari sisi globalnya maupun sisi domestiknya. Contoh seperti dari sisi global ada The Fed yang masih terus menaikkan suku bunga, ditambah ada perbankan-perbankan di Amerika yang kolaps, ada lagi kasus pagu hutang Amerika yang sudah mulai mentok tuh, yang harus ditambahkan lagi pagu hutangnya. Terus ditambah lagi juga China yang hasil reopeningnya ternyata tidak sesuai ekspektasi. Kalau Indonesia sih so far ya kita jauh lebih better, tapi tetap
mungkin kalau bisa dibilang kita juga kena impact-nya lah, indirect impact dari si Amerika sama China itu. Nah, kedepannya akan seperti apa? Kita sih melihat untuk 2024 ini serunya adalah yang pertama kita akan melihat yang adanya pemilu. Pemilu ini terjadi pada Februari 14 Februari 2024 itu untuk yang tahap pertama. Kalau misalnya lanjut ke tahap kedua itu di bulan Juni. Nah, kalau misalnya Amerika dia juga pemilu juga nih. Amerika itu di kuartal 4 di bulan Oktober atau November untuk pemilunya, dan jadi cukup seru juga dari sisi globalnya, dan kita expect harusnya market 2024 ini akan lebih better dibandingkan di 2023. Kenapa? Karena ya kembali lagi kita lihat akan ada pelonggaran perekonomian yang kita expect dari sisi Amerika maupun Indonesia. Amerika so far dari bulan November, Desember, The Fed sendiri sudah menyatakan bahwa mereka ini sudah mulai dovish atau sudah tidak mau agresif lagi menaikkan suku bunga. Justru mereka mau cenderung untuk menurunkan suku bunga. Which itu bagus banget buat market, dimana market yang tadinya sangat ketat nih, suku bunganya tinggi, kita mau beli apa-apa semua serba mahal, perusahaan-perusahaan juga jadi lebih suffer karena suku bunganya tinggi, akhirnya dilonggarkan kembali. Yang diharapkan itu bisa mendorong ekonomi di Amerika. Begitupun juga dengan Indonesia, pasti kalau misalnya Amerika sudah mulai menurunkan suku bunga, nggak jauh-jauh dari situ Indonesia kita juga akan ikut menurunkan suku bunga, gitu. Nah, paling yang kita akan lihat berikutnya adalah dari sisi China. China sendiri juga memang untuk saat ini China itu masih deflasi ya, terakhir ya data dari sisi inflasi mereka bukan inflasi tapi malah deflasi, berarti minus. Dimana di sini pemerintahnya sendiri sampai harus mengucurkan dana atau BLT lebih banyak lagi, yang dimana sudah sekitar 1 triliun yuan dipersiapkan untuk mensupport perekonomiannya. Diharapkan dengan support dari situ sih China harusnya 2024 mulai lebih baik lagi atau sudah mulai recover lah. Harusnya dengan China mulai recovery, ini impact-nya cukup positif ke Indonesia karena ekspor kita atau perdagangan kita itu ekspor impor itu pemain terbesarnya itu dari China gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu sih Mas Ilham. Jadi overall kita melihat sepertinya 2024 ini akan lebih baik marketnya. Kalau dari sisi target sendiri mungkin yang cukup seru nih. Kita mentargetkan untuk IHSG itu di 2024 sekitar 7.800 sampai 8.000. Wow. Sedangkan untuk 7.800 sampai 8.000. Sedangkan kalau misalnya untuk bond yield kita di sekitar 6,1. Jadi harusnya marketnya masih cukup menarik, baik itu di obligasi maupun di saham di 2024 ini. Gitu. Tapi kembali lagi, yang cukup serunya kita tunggu pasti yang terjadi di bulan depan duluan, yaitu pemilu nih, gitu. Yang masih agak kawal-kawal siapa yang menang, gitu. Setuju. Wow, seru banget nih kayaknya 2024 ya. Semoga overall, walaupun secara global kita masih menunggu juga kayak sebenarnya kemarin juga sempat membaca beberapa sumber kayak The Fed juga berencana memangkas tingkat suku bunga potensinya 3 kali, tapi di satu sisi kayak ya goalsnya masih 2% nih inflasi, dan sekarang kan 3,1% secara year on year. Apakah nanti akan mempertahankan dulu atau langsung memangkas suku bunganya? Ya kita tunggu saja, dan semoga ya tahun depan itu juga berdampak positif di Indonesia, khususnya juga di berbagai macam instrumen keuangan ya, di saham maupun obligasi. Nah, Kak Jason, kalau misalnya ngomong soal market outlook tadi untuk Indonesia dan global, kira-kira sektor industri apa yang diproyeksikan memiliki pertumbuhan terbesar dan potensi investasi yang cukup bisa dibilang bukan menjanjikan sih, lebih ke arah potensial di tahun 2020? Sebenarnya kalau kita lihat mungkin baik itu antara saham, obligasi atau pasar uang itu masih oke. Tapi yang lebih superior yang mana? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari saham, kita expect harusnya beberapa sektor ini bakal cukup oke di 2024. Contoh perbankan. Ya perbankan tuh kita kalau di Indonesia sektor terbesar harusnya ini akan tetap jadi salah satu sektor yang superior di market kita. Terus juga infrastruktur, di mana infrastruktur ini kalau kita lihat dari hasil kampanye kemarin, beberapa dari capres-capres dan cawapresnya itu kan mereka tetap mengutamakan ke pembangunan. Harusnya kita expect dari infrastruktur ini tetap akan kena impact yang cukup positif. Properti juga kita lihat akan cukup positif, di mana kita expect akan ada penurunan suku bunga. Harusnya dari sisi pembelian properti pun jual belinya juga akan lebih oke, lebih lancar. Sama dari sisi konsumsi, dengan adanya suku bunga yang sudah lebih turun, harusnya konsumsi juga akan meningkat. Jadi 4 sektor itu yang kita lihat juga akan menarik. Sama pertambangan pun, tapi ini masih agak selektif ya. Kita expect sebenarnya lebih ke
project-project pemerintah seperti hilirisasi gitu-gitu sih Mas Ilham. Jadi masih itu jangka panjang sih sebenarnya kalau untuk pertambangan gitu. Dan kalau untuk kelas asetnya, saham tadi udah saya sebutin ya, saham ini so far cukup menarik. Kalau untuk obligasi ini harusnya kita lihat dengan dari sisi bond yield kita itu di sekitar 6,6an itu masih cukup menarik, di mana target Bahana kita targetkan di 6,1, dan kita lihat sepertinya dengan defisit APBN dari pemerintah kemarin lebih rendah dibandingkan target, harusnya sisanya ini masih bisa digunakan pemerintah untuk supaya pemerintah nggak perlu terbitin SBN lebih banyak lagi di 2024. Jadi supaya nggak akan sebanyak itu. Jadi itu impact-nya kita lihat akan positif harusnya ke market karena supaya nggak gitu banyak. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih Mas Ilham kalau misalnya untuk saham sama obligasinya. Oh mungkin untuk pasar uang. Kalau pasar uang juga harusnya dengan per sekarang ini dengan suku bunga yang masih lumayan tinggi, harusnya sih kalau untuk reksadana yang banyak depositonya juga masih cukup diuntungkan sih. Gitu. Setuju. Jadi mungkin teman-teman dari penjelasan Kak Jason barusan, kalau misalnya dipersingkat kira-kira sektor apa aja, kalau misalnya yang saya simak tadi ada perbankan, ada juga konsumsi, ada juga properti, ada juga pertambangan, tapi itu untuk very long term lah ya, karena kan sama ada infrastruktur. ya infrastruktur juga ya, dan juga ya itu yang berdasarkan tadi dimention bahwa beberapa ya capres dan cawapres juga sempat merencanakan untuk infrastruktur ya, pembangunannya, dan juga memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Itu amin banget sih pokoknya semuanya. Berikan yang terbaik aja lah untuk Indonesia. Nah, Amin. kalau ngomongin soal sektor-sektor tadi, berarti hal-hal itu bisa berdampak positif kah ke reksadana dan obligasi dan juga saham, apalagi pada produk-produk reksadana dari Bahana? Tentu karena kebetulan dari Bahana ini memang ini mungkin kalau misalnya saya sebut ya, kita ini kalau dari sisi produk obligasi maupun saham, kita itu cenderung banyak fokus ke obligasi yang memang satu pemerintah. Kalau untuk sahamnya itu kita banyak fokus ke saham-saham yang big cap. Jadi kalau misalnya big cap sendiri kan kalau kita lihat banyak perbankan gitu ya, perbankan, infrastruktur juga banyak yang big cap, mining pun juga yang cukup besar pun yang big cap pun juga banyak. Jadi harusnya sih kalau misalnya kita lihat dari stock picking kita ini bakal banyak di memang saham-saham di sektor tersebut gitu. Kalau misalnya kembali lagi, kalau untuk yang pemerintah pun juga kita expect dengan obligasi pemerintah ini kemungkinan issuance-nya nggak sebanyak itu melihat dari defisit APBN kemarin masih di bawah target, yang which itu bisa dibawa untuk 2024, harusnya sih juga masih cukup menarik sih, dimana kalau kita lihat dari asing pun juga masih terus masuk, dan juga dari sisi local institution kita juga masih terus masuk untuk terus menyerap SBN kita gitu. Wow, jadi memang sebagian besar aset alokasi kalau untuk bagian obligasinya lebih ke arah obligasi pemerintah, dan juga kalau sahamnya ke big caps. Jadi teman-teman kalau misalnya ini bisa dimanfaatkan sih, dalam arti kalau misalnya memang the Fed akhirnya, ini kan masih rencana, akhirnya sudah peaknya dan dovish dan juga memangkas suku bunga, dan si BI atau Indonesia sendiri, pihak BI memangkas suku bunga itu, maka ada hal yang berdampak positif bagi nilai obligasi ini teman-teman. Dan juga kalau di saham tadi kan bilang big caps. Big caps itu apa sih? Maksudnya big caps itu adalah saham-saham yang masuk dalam kategori yang memiliki market kapitalisasi besar. Jadi memang sudah kinerjanya sudah masuk top lah gitu. Ada bukan gorengan lagi lah Mas Ilham. Ya, kenapa? Udah bukan saham gorengan lagi lah gampang. Iya, jadi risikonya udah lebih terjaga gitu. Setuju. Dan bukan saham bukan perusahaan yang atau emiten yang baru kemarin gitu, ibaratnya baru berdiri. Nah, ini sangat menarik banget sih untuk kita pertimbangkan, untuk menelisik atau kepoin lagi produk-produk Bahana yang ada di aplikasi Saya Kaya. Nah, kalau ngomongin soal investasi, kira-kira apa sih yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih sebuah produk reksadana dari point of view KDS sendiri? Oke. Yang paling penting menurutku yang satu, profil risiko dulu. Kita ini mesti tahu nih profil risikonya apa. Seperti yang tadi Mas Ilham sempat mention di awal ya, kalau kita beli rujak kan kita mesti tahu nih bumbunya ini ada yang nggak pedas, ada yang pedas sedikit, ada yang sedang, ada yang pedas banget. Sama seperti kita ini mau beli reksadana, kita mesti tahu profil risiko kita, apakah kita konservatif, moderat, atau yang agresif. Jangan sampai kita salah beli produk. Sama seperti jangan sampai kita salah makan bumbu rujaknya. Karena contoh, kalau misalnya kita nggak suka pedas, tapi kita makan rujaknya itu yang pedas banget.
itu kan otomatis kita bisa diare seharian. Begitupun sama seperti di reksadana. Kalau misalnya kita profil risikonya konservatif, tapi kita belinya reksadana saham, terus tiba-tiba marketnya ada volatilitas yang cukup tinggi, itu kan otomatis bisa jadi kita nggak tidur gitu, kan kepikiran sama aset kita gitu kan. Begitupun sebaliknya. Kalau misalnya kita beli rujak nih, kita pecinta pedes banget, tapi kita beli rujaknya nggak pedes, itu kan nggak berasa ya sama sekali, kalau kita makannya kan nggak nendang gitu. Kalau misalnya kita beli kita profil risikonya agresif, tapi kita beli reksadananya yang paling konservatif, which itu reksadana pasar uang, itu kan nggak akan berasa returnnya buat kita. Makanya itu sangat penting banget buat kita mengetahui profil risiko kita seperti apa. Biasanya nanti kalau teman-teman mau beli reksadana, itu akan ada pengisian untuk beberapa pertanyaan untuk menentukan profil risiko dari teman-teman semuanya. Yang kedua, time frame investasi. Misalnya, teman-teman mau investasi untuk jangka pendek nih, untuk kurun waktu. Misalnya untuk pergi ke Bali gitu, 6 bulan lagi. Terus teman-teman menempatkan dananya ini di reksadana saham. Kalau misalnya reksadana saham, biasanya reksadana saham itu bagus buat jangka panjang. Kalau buat jangka pendek itu agak nggak disarankan, karena saham kan tiap hari naik turun ya. Bisa jadi kalau teman-teman taruh di reksadana saham dalam kurun waktu 6 bulan, terus tiba-tiba misalnya ada geopolitik nih, terus tiba-tiba amit-amit perang, itu kan marketnya juga bisa turun. Bisa jadi budget teman-teman yang tadinya mau pergi ke Bali, jadi perginya ke Bandung. Gitu. Walaupun sama-sama B ya. Yes, betul. Nah, begitu pun sebaliknya. Kalau misalnya teman-teman mau investasi untuk biaya sekolah anak gitu, misalnya masih lama. Nah, itu teman-teman kalau investasi cuma di reksadana pasar uang, itu kan kenaikannya cenderung lebih kecil dibandingkan di reksadana saham yang bisa memberikan potensi lebih tinggi. Kenapa saham cocok untuk jangka panjang? Karena saham itu walaupun dia tiap hari naik turun, biasanya kalau ditarik jangka panjang, dia itu memiliki performance yang cenderung naik. Gitu. Kayak contoh, pas lagi dulu, nah ketika saya lahir ya, IHSG itu cuma 300 perak. Sekarang udah berapa? Udah 7.200, 7.300. Udah kenaikannya udah beribu-ribu kali lipat. Gitu. Jadi itu dua hal yang cukup penting menurutku sih. Itu Mas Ilham. Jadi profil risiko yang pertama, kedua time frame. Dan mungkin aku mau nambahin nih. Boleh. Ada sedikit trik juga. Tadi kan berarti ibaratnya kalau dianalogiin rujak nih, kita harus tahu profil risikonya apa, kita suka pedas, sedang atau nggak pedas sama sekali, terus berapa lama kira-kira untuk investasinya. Nah, ada satu lagi yang mungkin teman-teman juga mungkin sebagian besar tahu, yaitu tujuan. Ibaratnya kita mau beli rujak tuh di mana, gitu kan? Di mana nih? Beli rujak di Bahana. Nah, kita tahu nih tujuan kita ke Bahana, terus Bang, beli rujak dong, saya sedang. Karena kita tahu nih, kita sukanya sedang gitu rujak. Habis suka sedang, berapa lama nih kira-kira nih untuk kayak misalnya makan segala macam sampai pada akhirnya kenyang atau mencapai tujuan investasi kita. Itu sih teman-teman. Jadi setuju banget. Memang profil risiko, time frame, dan juga tujuan, 3 hal ini sih yang perlu dipertimbangkan. Nah, sama ini ada Mas Ilham, mungkin aku mau nambahin dikit ya. Betul banget. Boleh. Mas Ilham sempat bilang misalnya MI-nya gitu siapa kan gitu. Nah, ini cukup penting karena saya cukup sedih ngelihat banyak masyarakat semua di Indonesia tuh yang kena investasi bodong. Jadi sebelum investasi ini kita pintar-pintaran cari siapa sih pengelola di balik produk investasi ini gitu. Kalau bisa harus ada lisensi dari OJK-nya supaya lebih valid. Karena banyak banget di sana investasi-investasi, perusahaan investasi atau bahkan beberapa investasi bodong yang membawa nama perusahaan investasi yang berlisensi OJK yang ternyata mereka itu bohongan atau bodong gitu. Kalau bisa teman-teman mesti cek dulu pengelolanya seperti apa, pengalaman mereka gimana, dan kalau bisa cek di website OJK tuh bisa kelihatan tuh kalau misalnya perusahaan investasi kayak manajer investasi biasanya, atau sekuritas gitu misalnya, itu bisa terdaftar di OJK. Jadi itu cukup penting juga supaya untuk mengurangi atau menghindari terjadinya investasi bodong lah gitu. Setuju. Dan bocorannya adalah saya kaya sudah diawasi OJK. Jadi teman-teman bisa berinvestasi reksadana nih, ada beberapa kategori reksadana yang bisa menjadi pilihan tujuan finansial teman-teman semua. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan juga reksadana indeks. Nah, Kak Jason, tadi ada pertanyaan dari Kak Tiker Trik. Kita coba munculin dulu ya. Sektor yang jadi jagoan tim Bahana di kuartal 1 ini ada di mana dan seperti apa pengelolaan portofolio saham dan obligasi produk Bahana guna menghadapi kuartal 1 ini?
Thank you pertanyaannya untuk Trigger Track. Jadi kalau misalnya untuk kuartal 1 ini Bahana, kita tetap banyakin di sektor perbankan. Kenapa? Karena perbankan sendiri kalau kita lihat mungkin bisa dibilang di 2023 performance mereka cukup bagus banget ya. Bahkan sampai hari ini pun banyak sekarang saham-saham perbankan kita, bank-bank big banks ya khususnya, yang all time high. Itu di sini kita expect ketika marketnya memang lagi agak ada volatilitas gitu, pasti biasa saham perbankan ini jadi salah satunya di pegangan kita. Gitu, karena perbankan ini yang paling superior dan biasanya ketika pemerintah mau kasih stimulus itu ke masyarakat itu pasti melalui perbankan atau perbankan biasa kena ada impact-nya, impact positif. Gitu. Yang kedua, tadi saya sempat mention juga infrastruktur. Infrastruktur ini juga kita melihat mulai dari 2022 itu banyak perusahaan-perusahaan infrastruktur mulai khususnya telco mulai mengakuisisi banyak tower-tower baru atau ekspansi untuk mendapatkan exposure yang lebih tinggi ketika pemilu. Jadi karena kan pemilu sekarang kan udah beda ya Mas Ilham. Yeah. Udah nggak kayak dulu demo-demo lagi tapi menggunakan sosial media. Gitu makanya kita lihat telco pun juga masih cukup menarik dari infrastruktur dan juga dari capres dan cawapres yang ada kemarin mereka sudah sempat mention bahwa pembangunan ini bakal jadi salah satu proker mereka gitu. Makanya kita juga tetap melihat infrastruktur sebagai sektor menarik. Itu sama juga mining, tapi mining selektif. Kita expect mining ini lebih ke yang proyek-proyek hilirisasi, sama ke konsumsi. Dimana dengan pelonggaran perekonomian, penurunan suku bunga nanti harusnya konsumsi masyarakat akan bisa lebih terdorong. Gitu. Kalau untuk pengelolaannya sih so far tetap kalau misalnya untuk saham kurang lebih seperti tadi, kita untuk stock picknya seperti itu. Kalau untuk obligasi, kita melihat sekarang obligasi pemerintah cukup menarik ya, dimana tadi saya sempat mention juga di awal bahwa kemungkinan bond issuance nggak akan sebanyak itu dengan adanya defisit APBN yang masih cukup besar di 2023, harusnya bisa dibawa ke 2024, dan juga kita melihat dari sisi local institution kita sama asing masih terus masuk ke market kita, harusnya ini bakal jadi plus point atau positif katalis buat market kita. Tapi mungkin aku mau mention sedikit buat yang negatif katalisnya, mungkin resiko yang kemungkinan terjadi buat market kita yang pertama itu pastinya geopolitik, gitu. Itu geopolitik yang mesti kita pantau, sama perkembangan China juga itu cukup penting tuh kita pantau tuh, karena kalau misalnya China makin bagus harusnya bagus buat market kita. Sama mungkin data-data bulanannya Amerika itu bisa dipantau juga tuh. Itu karena data bulanan itu yang bisa menjadi penentuan dari The Fed apakah mereka akan rate cut atau menurunkan suku bunga atau mereka masih hold dulu gitu. Semoga terjawab Kak Trik. Ya, terima kasih nih Kak Jisan untuk insight-nya. Dan kalau ngomongin soal saham dan reksadana saham, saya tertarik nih. Ada satu produk dari Bahana yang ada di aplikasi saya Kaya, yaitu Bahana Primavera 99 kelas G. Nah, kalau misalnya saya kepo-kepo nih, dan mungkin teman-teman juga kepo nih, strategi dan alokasi asetnya seperti apa ya, Kak? Oke, kalau Bahana Primavera 99 itu jadi namanya Primavera ya. Primavera itu ibaratnya tuh kalau misalnya di bahasa Italinya tuh kayak primadonanya lah, gitulah. Nah, 99 itu apa? 99 itu berarti maksudnya kita akan menempatkan porsi kita di saham tuh banyak, sampai 99% gitu, porsi dari portofolionya. Makanya namanya Bahana Primavera 99. Nah, mungkin kalau misalnya saya bisa jelaskan, kita ulik lagi lebih ke portofolionya. Primavera 99 itu dia universe-nya adalah LQ45. Jadi kita pilih saham-saham top 45 dengan likuiditas paling oke di market gitu. Jadi harusnya kalau misalnya dari situ saham-sahamnya sih kebanyakan saham-saham yang cenderung risikonya lebih rendah ya. Banyak juga saham-saham big cap atau kapitalisasi besar yang sudah sempat dimention Mas Ilham. Itu. Dan untuk saat ini strategi kita itu tetap banyak di big banks. Karena saham-saham LQ45 itu pasti banyak banget banks-nya masuk semua ke LQ45. Terus sama juga di infrastruktur itu kita lebih fokus ke telco, sama juga di pertambangan, tapi pertambangannya kita fokus ke proyek-proyek nikel, gold, dan juga ke konsumsi gitu. Dan untuk dana kelolaan sekarang sekitar 1,5 triliunan, dan mungkin kalau misalnya dari sisi performance, si Primavera 99 ini cukup bagus buat investasi jangka panjang. Karena dia isinya saham-saham LQ45 atau saham-saham yang kapitalisasi cenderung besar lah. Jadi kalau saham-saham yang kapitalisasi besar atau LQ45 biasa dia volatilitasnya nggak setinggi seperti saham-saham yang kapitalisasi kecil atau menengah,
tapi jangka panjangnya cenderung naik. Gitu. Makanya ini bagus banget buat teman-teman mau investasi jangka panjang. Gitu. Jadi memang fluktuasinya tidak kayak saham-saham yang masuk kategori second liner atau third liner lah Yes, ya. betul. Jadi emang agak apa ya, ya bagus, tetap bagus, tapi memang lebih efektif ketika kita berinvestasi dalam jangka panjang. Nah mungkin Betul. teman-teman ada yang masih penasaran nih perbedaan antara kalau beli saham sendiri sama beli reksadana saham itu bedanya apa? Mungkin kalau dari point of view saya adalah perbedaannya kalau misalnya kita beli saham tadi tuh analoginya beli buah satu gitu kan. Kalau beli reksadana saham tuh udah kayak rujak gitu. Jadi di Yes. dalam produksi Primavera 99 bahan Primavera 99 kelas G ini itu di dalamnya berbagai macam saham. Maksudnya fungsinya apa sih untuk meminimalisir risiko investasi atau sudah di auto diversifikasi lah kasarnya pemecahan gitu. Jadi ketika ada fluktuasi di pasar, memang penurunan atau koreksinya tidak sebesar ketika kita langsung beli saham satu tok begitu kasarnya. Ya. Mungkin gini Mas Ilham, kalau misalnya saya analogikan lagi, kalau misalnya teman-teman beli mangga satu sama beli rujak gitu ya, terus pas dimakan ternyata mangga yang satuan ini busuk nih, kan nggak bisa dimakan lagi kan mangganya kan. Tapi kalau misalnya kita beli rujak, ternyata ada buah mangganya yang busuk, kan masih ada buah-buah yang lain. Ada jambunya, ada pepayanya, ada bengkoangnya masih bisa dimakan. Jadi kembali lagi resikonya udah diminimalisir dengan cara diversifikasi di portofolionya. At least ada 10 efek investasi yang harus ada di reksadana saham itu. Gitu. Setuju. Semoga bermanfaat tadi apa insight-nya teman-teman semua. Dan tadi lebih kayaknya saya lebih kepo ngomongin soal cocok-cocokan investor nih Kak Jason. Nah, kalau misalnya boleh ditanya atau teman-teman ada yang mau nanya di sini langsung aja ketik di kolom komentar. Jadi reksadana Bahana Primavera 99 kelas J ini diinvestasikan untuk tipe investor seperti apa dan untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang tadi mungkin sudah dibahas jangka panjang, tapi kira-kira lebih dari berapa tahun atau berapa lama mungkin bisa dijelaskan secara spesifik. Oke. Jadi kalau untuk Bahana Primavera 99 ini sebenarnya cocok buat tipe investor yang cenderung masuk ke profil risiko agresif. Kenapa? Karena kembali lagi portofolionya itu ada di saham gitu. Walaupun udah kita diversifikasikan, isinya ada banyak saham, udah kita buat lebih rendah resikonya dengan cara isinya saham-saham Q45, tetap saham itu kan tetap punya kualitas harian. Makanya kita lebih prefer produk ini lebih cocok buat nasabah atau investor yang punya profil risiko yang agresif gitu. Dan untuk investasinya pun, time frame-nya pun juga kita lihat ini lebih cocok buat jangka panjang, karena kembali lagi saham-saham di LQ45 itu biasa pergerakan atau performance jangka panjang itu cenderung naik walaupun setiap harinya ada volatilitas gitu Mas Ilham. Dan sebenarnya kalau misalnya dilihat ini mungkin maksudnya agresif itu seperti apa? Agresif itu tuh maksudnya gini, teman-teman itu berarti bukannya agresif itu ibaratnya kayak greedy atau gimana, tapi teman-teman tuh udah paham seputar produk investasi, seputar saham itu apa, seputar obligasi itu apa, seputar pasar uang itu apa, dan risikonya seperti apa. Jadi ketika terjadinya volatilitas, teman-teman memang ketika beli udah tahu nih, kita beli reksadana saham pasti udah volatilitas, udah paham gitu, udah terbiasa dengan adanya volatilitas gitu. Dan kami juga mengingatkan bahwa investasi juga memiliki risiko teman-teman, jadi harus disesuaikan dengan 3 hal tadi ya, tujuan investasi, profil risiko, dan juga time frame kita sebelum berinvestasi. Nah mungkin Kak Jason ini ada sedikit pertanyaan dari Kak James Evan. Bahana ABF Bond Fund Index running yield berapa nih bro, expected akhir tahun bagaimana? Oke, thank you Bro James Evan untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk ABF ini kebetulan nggak ada di saya kaya ya, tapi it's okay, nggak apa-apa Mas Ilham ya kalau misalnya saya jawab sedikit ya. Boleh. Nah kalau misalnya untuk si ABF ini, dia sekarang untuk durasinya kan sekitar 6,1. Harusnya sih kita lihat sebenarnya pergerakannya masih, kita agak sedikit ngerem. Tadinya sempat marketnya lagi rally, terus kita udah mulai ngerem dikit, karena marketnya udah cukup agak mahal, waktu itu udah sempat di 6,4 yield kita, tapi sekarang dengan yield kita udah mulai naik lagi ke 6,6, harusnya kita mulai panjangin durasi, supaya ketika nanti market rally lagi, kita dapat performance paling oke. Expected akhir tahun sih harusnya kalau misalnya kita lihat, mungkin dengan target dari bond yield kita di 6,1, ini performance-nya masih cukup oke, masih cukup menarik buat jadi pilihan juga sih, gitu.
Terima kasih Kak Jason. Wah, menarik banget nih diskusinya hari ini. Dan mungkin sepertinya sudah sayang sekali di ujung waktu nih. Ada pertanyaan terakhir nih Kak dari saya. Kira-kira nih buat mungkin dari point of view Kak Jason sendiri, kira-kira nih buat teman-teman di IG Live yang Ya, menonton, yang mau mulai berinvestasi di reksadana harus melakukan langkah apa aja? oke. Kalau misalnya mau investasi di reksadana, ini pertama download dulu aplikasi Saya Kaya, ya. Terus teman-teman makan KYC atau know your client. Teman-teman di situ buat account, register dulu, masukin nomor telepon, email, password. Kalau udah, terus teman-teman bisa KYC atau know your client. Ini buat pembuatan akun reksadananya atau SID. Nah, nanti ketika pembuatan akun, itu nanti teman-teman akan isi yang namanya kayak pilihan ganda. Nah, pilihan ganda itu untuk menentukan teman-teman ini masuk ke profil risiko yang mana. Apakah konservatif, atau moderat, atau agresif. Nah, kalau itu jadi submit semua, nanti menunggu sekitar 1-2 hari. Habis itu udah teman-teman udah terbuat, udah jadi SID-nya atau account-nya. Nanti teman-teman tinggal pilih tuh reksadana apa yang mau dibeli. Betternya atau amannya, belilah reksadana dulu yang sesuai dengan profil risiko. Kalau misalnya teman-teman yang ternyata konservatif, mungkin better beli yang pasar uang dulu gitu, jangan langsung beli yang saham, karena takutnya nanti teman-teman nggak bisa tidur, ada volatilitas. Tapi kalau teman-teman udah punya yang saham, kalau udah agresif, itu mau beli yang saham itu udah boleh banget. Mau beli yang saham atau yang obligasi itu boleh banget. Gitu. Jadi kembali lagi belilah sesuai dengan profil risiko teman-teman dulu supaya lebih aman. Gitu. Setuju banget Kak Jason. Dan kami ingin mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa mengisi survei, linknya ada di bio Instagram Saya Kaya. Atau teman-teman yang pengen tahu ada program promo apa aja atau pengen belajar nih reksadana itu seperti apa, teman-teman bisa baca langsung artikelnya atau postingan-postingan di Instagram Saya Kaya atau di media sosial Saya Kaya lainnya. So, thank you banget Kak Jason, thank you banget Thank Kak you, Hana, Mas Ilham. manajemen Thank you sudah teman-teman mau saya semuanya. berkolaborasi. Dan terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah stay dari awal sampai akhir nonton IG Live ini. Semoga bisa bermanfaat, tidak hanya bermanfaat tapi langsung diaplikasikan saat ini mumpung di awal tahun juga setelah merencanakan keuangan, langsung dananya setelah untuk kebutuhan kita investasikan. Sehat-sehat terus, Kak Jason. Semoga kita bisa berkolaborasi di lain waktu dan sehat-sehat juga untuk teman-teman semua. Selamat berakhir pekan. Saya Ilham, undur diri dulu. Sampai ketemu di kolaborasi berikutnya. Thank you Bye-bye. semua.